Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Ida, selamat datang Mbak Ida. Halo Mbak Ida. Halo juga Bu. Agak besar suaranya, nanti nggak kedengaran. Jangan tegang-tegang loh, ya. Santai aja. Acara YouTube ini untuk kita dan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, juga untuk ibu-ibu dan calon ibu yang mungkin mendapatkan pengetahuan, pengalaman yang dialami Mbak Ida. Cuman versinya versi Mbak Ida, bukan versi yang lain-lain. Kita tidak berbicara masalah ilmiah, tetapi saya hanya ingin mengungkapkan pengalaman Mbak Ida sebagai seorang ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Mbak Ida bisa memperkenalkan diri, suaranya agak keras sedikit. Saya seorang ibu yang punya anak perempuan berumur 6 tahun setengah bernama Putri. Kebetulan didiagnosa oleh dokter menderita Down syndrome. Saya sebagai orang awam nggak pernah tahu Down syndrome itu apa toh Mbak? Kalau menurut yang Mbak tangkap, yang Mbak tahu. Pas masih bayi, begitu lahir Putri itu dalam kesehatannya itu kok bobotnya itu kok ada perbedaan. Waktu lahir dia berapa kilo Mbak? 3 kilo. 3 kilo, gini besar. Iya, tapi kan seharusnya itu kan begitu lahir itu kan naik. Oh, ada peningkatan berat badan. Tapi kok ini kok malah semakin turun. Gitu. Terus juga kok dari lahirnya itu nggak terus nangis seperti bayi-bayi umumnya. Tapi itu masih, kalau saya masih belum ngeh kalau itu ada kelainan. Tapi iya. untuk mungkin kalau medisnya sudah ada kalau ini suatu kelainan gitu. Mbak Ida melahirkannya di mana Mbak? Maksudnya apa, di bidan, apa di rumah sakit, apa di klinik? Klinik ya. Di klinik. Terus kalau selama kehamilan Mbak Ida memeriksakan rutin tidak? Kalau untuk pemeriksaan rutin ya. Ya. Tapi kan seharusnya itu kan memang sudah dari awal ada pemeriksaan yang namanya apa itu, untuk kromosom itu juga sebenarnya udah ada, tapi kan saya cuma taunya ya cuma periksa aja, nggak secara umum ya. Secara umum aja, nggak sampai mendetil. Kalau memang yang mampu memang seharusnya kita harus dari awal kehamilan yang namanya kromosom itu sudah bisa dicek sebenarnya. Oh, jadi gitu ya. Jadi untuk ibu-ibu hamil sebenarnya di awal kehamilan itu bisa diperiksakan kromosom juga bisa. Karena kalau ada kelainan-kelainan jadi cepat dari dini udah bisa diprediksi ya. Tapi mungkin Mbak nggak memeriksakan itu karena maaf ya Mbak ya, anak Mbak yang pertama, kedua tidak ada kelainan apa-apa. Jadi ya dianggap biasa aja. Terus kehamilan juga wajar gitu. Normal biasa kayak yang dulu gitu. Cuma berat badan saya itu yang nggak naik juga. Oh, selama kehamilan Mbak nggak naik berat badan. Iya. Umumnya orang ibu-ibu hamil itu kan mesti ada kenaikan berat badan ya, tapi Mbak nggak. Tidak. Mbak, tapi ada penambahan nggak Mbak? Apa aja? Ya ada. Akhir-akhirnya juga ada. Tapi artinya tidak seperti umumnya. Iya. Terus waktu pas Mbak kehamilan itu makan biasa. Dari dulu. Maksudnya tidak ada, nggak selera pas waktu kehamilan awal-awal Putri. itu biasa kalau awal-awal. Umum ya. Secara fisik Mbak nggak apa-apa. Ini kita untuk pembelajaran ya Mbak, untuk calon ibu dan untuk pengalaman kita, pembelajaran untuk mengambil manfaatnya, tidak untuk apa-apa. Secara umum Mbak enggak, tapi secara psikis, secara perasaan misalnya waktu itu kan ada orang tinggal sama mertuanya nggak nyaman, atau sama suaminya ada perasaan yang kurang nyaman, entah suaminya katanya entah bertingkah atau apa. Kalau Mbak waktu pas itu perasaan itu ada nggak yang mengganggu sebenarnya? Sebenarnya itu nggak ada. Kalau dalam kehamilan itu seperti diharapkan. Kehamilan itu sepertinya diharapkan. Malah sebelum hamil itu yang baru ada perasaan. Tapi kalau
hamil itu memang sudah seperti diharapkan. Oh, jadi ketika Mbak hamil tidak ada perasaan yang mengganggu Mbak. Tidak. Maksudnya aku waktu itu susah banget atau Tidak. sedih banget. Tidak. Enggak, tapi Tidak. malah sebelumnya ada perasaan itu. Iya. Jadi Mbak setelah Mbak melahirkan putri, itu kelahirannya usia kandungan normal. Normal, iya. Kelahiran putri dia nggak nangis ya. Nggak terus nangis. Nggak terus gitu, nangis, terus berat badannya sebenarnya normal ya, Iya, maksudnya normal. malah lalu sehat ya. Cuman makin lama kok makin Agak tidak kecil, bertambah, tidak bertambah berat badannya. Terus daya hisapnya minumnya itu nggak seperti layaknya biasa gitu. Anaknya gitu ya. Mungkin pikiran saya ya cuma Karena anak perempuan. ya biasanya kan Kan katanya kalau cowok lebih sehat, lebih kuat kerat, gitu iya, itu iya. gitu. Ada anggapan kalau anak laki-laki itu istilahnya daya hisap asinya tuh lebih kencang dibanding anak perempuan. Anak iya. perempuan beratnya ya gitu aja ya. Ya terus itu Cuman, pada jadi- usia 2 bulan 3 bulan itu saya periksakan ke sebuah puskesmas. Mungkin tidak langsung kan saya ada sama bude sama anaknya bude gitu. Mungkin secara sama saya tidak terus terang. Tapi kalau sama anaknya bude itu bilang Itu sih yang memeriksakan itu. Iya, bedanya itu bilang kalau ini dirujuk aja ke puskesmas yang lebih besar gitu, yang lebih lengkap, sama untuk pemeriksaan selain pemeriksaan tumbuh kembang juga ke gizi itu. Kalau waktu ini kan Mbak bilang tidak nangis, itu setiap bulannya itu tidak bertambah berat badannya, terus secara fisik, maksudnya secara kita lihat gitu, waktu pas baru lahir sudah mulai nampak nggak gejala Down syndrome-nya? Kalau medis mungkin sudah paham mungkin dari mata. Oh, dari mata ya, yang sipitnya itu. Oh, dari pas lahir itu mungkin ciri-ciri Down syndrome di situ. Orang-orang medis sudah bisa melihat Bisa. itu dengan mata sipitnya. Iya. Tapi itu juga kan tidak menjadikan sesuatu yang pasti ya. Waktu kalau lihat mata sipit anak orang juga ada yang mata sipit ya. Mungkin cuma meraba-raba aja kan mungkin. Terus Mbak mulai dikasih tahu secara medis anak ibu mengalami Down syndrome apa pas yang di puskesmas itu, apa ada pemeriksaan lebih lanjut jadi tahu pasti itu Down syndrome? Itu ya awalnya puskesmas itu. Terus kita dirujuk lagi ke rumah sakit swasta yang lebih lagi. Di situ yang lebih meyakinkan kalau anak tersebut Down syndrome gitu. Oh, Mbak langsung ke rumah sakit besar lah Iya. gitu ya, yang lebih lengkap, yang lebih itu. Terus ketika dokter kasih tahu Mbak Ida ini putri ibu ini mengalami Down syndrome, itu dokternya kasih tahu langsung apa dia tanya-tanya dulu atau apa langsung aja dia beritahu setelah melihat hasilnya? Mungkin dia kan masih sepertinya dokter muda. Itu langsung, tapi belum menyebutkan kalau Down syndrome. Bilangnya anak ini besok ke depannya cuma bisanya ke bidang keterampilan aja, cuma itu yang saya tangkap. Ya mungkin saya juga nggak yang lain-lain nggak terlalu terpikir, cuma yang membuat shock itu yang yang saya ingat itu kata-kata itu. Jadi Mbak periksa, kebetulan dokter itu dokter muda, dia cuman nggak bilang anak ibu begini, nanti anak ibu nggak gini-gini, nggak bilang gitu ya. Cuman putri ibu ini besok ke depannya cuman bisa dia di bidang keterampilan. Ada dibilang bidang keterampilan, dirimu langsung dek gitu ya. Terus juga di situ ya. Waktu itu sedih, apa kaget, apa Mbak? Campur aduk, Bu. Iya ya. Kita mikirnya udah jauh. Besok gimana ya? Ini dengan anak saya itu hanya dengan keterampilan. Saya juga habis, mental saya juga kena, jadi nggak berpikir panjang. Keterampilan itu bukan segalanya kan, terus bukan di situ kita masih bisa yang lain. Kalau kita mikirnya waras, jadi setengah itu juga nggak waras juga, Bu. Gitu. Terus itu tuh pas
di diagnos bisanya besok ke depannya di bidang keterampilan itu Putri itu ketika usia berapa itu Mbak bawa itu? Jadi itu baru sekitar 3 bulan. 3 bulan. 3 Oh, bulan. sudah bisa ya Iya, terdeteksi ya. Kan Apa- ciri-ciri yang namanya Down syndrome itu kan sudah dari sebenarnya fisik sudah bisa mengarah ke situ. secara fisik ya. Iya. Dari muka, Iya. terus hidung pesek itu sudah bisa. Hidung pesek, terus kaki jeber katanya di situ udah memang ciri-ciri fisiknya di situ. Jadi Down syndrome itu secara fisik itu ya itu mata sipit secara Kaki umum jeber, ya. iya. Hidung pesek, iya. terus kaki jeber. Jeber. Maksudnya lebar mengembang gitu ya. Jeber Iya. tuh melebar. Dahinya ini lebar gitu. Oh, dahinya Sama lebar. ini rongga cetak, kalau bahasa Jawanya itu cetaknya itu dalam. Cetak tuh anak lidah. Enggak, sini. Rongganya sini katanya. Oh. Di atas lidah mungkin. Oh, jadi cetaknya itu cetak itu bahasa Jawa ya, Mbak Iya, ya. cetak, Cetak iya. itu langit-langit. Iya, mungkin. Iya. Langit-langit mulut lebih tinggi atau lebih Iya, dalam. lebih dalam gitu. Iya, Itu iya. yang membuat untuk kata-kata itu sulit keluar itu di situ. Oh, jadi keterbatasan komunikasi misalnya dia berbahasa atau apa karena istilahnya rongga mulutnya itu cetaknya itu bahasa dalam, Jawa mungkin. itu Iya. lebih dalam gitu ya. Terus udah gitu setelah pulang dari dokter, Mbak kan mesti bilangin wah ke depannya anak ibu bisanya cuma bidang keterampilan. Iya. Terus kan ini berkecamuk nih dalam perasaan ini entah gimana anakku besok dan sebagainya ya mestinya ya. Terus Mbak gimana Mbak sampai Mbak taraf bisa tentram tenang gitu atau bisa nerima wes lah itu memang Jalan hidup. jalan hidup. Enggak, Gimana? itu kan dari rumah sakit tersebut kan tidak hanya untuk pemeriksaan kan tidak cuma satu tempat. Kita selain sama dokter tumbang, Medis ada tumbuh kembang. ya, kita masih ketemu sama terapis itu seorang laki-laki. Itu yang membuat saya sudah bisa agak menurun. Rasa Iya, dia hati kagetnya udah ya. ya. Mungkin dia lebih paham juga mungkin. Oh, terapis untuk anak apa Anak-anak. terapis? Oh, Itu terapis bukan anak. Oh, mungkin dia dari membangkitkan semangat Iya. gitu. Dari ini kan ke ini gitu dari Bu, terapis apa itu Mbak? Psikolog apa bukan psikiater itu? terapis. Oh, Ya. tapi sekaligus dia memberikan istilahnya membangkitkan semangat ya. Apa dia bilang Mbak? Mbak kok bisa jadi istilahnya agak move on lah istilahnya ya. Itu dia juga memberi semangat. Seandainya dia memberi kiasan kalau bisa jadi itu hanya sebuah casing aja. Kalau HP kita lihat casingnya itu fisiknya memang Down syndrome tapi dalamnya belum pasti kan gitu. Oh, Iya. dia istilahnya membangkitkan semangat. Dia bilang itu casingnya aja, kulit luarnya Iya. aja memang ciri-cirinya Down syndrome. Tapi kita tetap semangat maksudnya. Dan kita Siapa kan tahu harus percaya pada Tuhan. Mungkin itu Tuhan akan berkata lain, itu hanya omongan orang gitu. Iya, tapi moga-moga mungkin si terapisnya bilang secara dalam dia tidak mengalami Down syndrome Iya. ataupun lebih baik lagi gitu, mungkin gitu ya si terapisnya. Terus Setidaknya ya mungkin tahu mental saya jatuh juga, mungkin ya enggak ya mungkin lihat wajahmu ya, lihat wajahmu kayaknya menyedihkan. ngelempet, menyedihkan. Menyedihkan, iya Bu. Jatuh Terus- mental juga Bu. Iya. Kan cewek juga kan pikirannya aduh anak cewek. Kalau orang tua nggak ada sampai begini-begini kan ya, kalau lihat yang udah tahu itu kan Iya, aduh nanti gimana, masa depannya gimana, ya. pikirannya gitu ya Mbak ya. Itu Mbak akhirnya bisa lah ya istilahnya membangkitkan semangat gara-gara si terapis tadi memberikan itu istilahnya motivasi ya. Terus keluarga sendiri Mbak, keluarga maksudnya artinya entah orang-orang terdekat Mbak gitu setelah tahu wah ini ada sedikit kelainan gitu, mereka gimana? Kalau saya pulang langsung bilang sama suami, Mas, gimana nek dino iki lain daripada yang lain, karo bocah liyane piye? Teno piye? Iki mau
begini gitu kan. Ya ora piye-piye wong ya kuwi anakku, darah dagingku, itu ya juga membuat saya semakin bangkit juga di situ. Terus saya bilang sama kakak-kakaknya juga, dia memberi motivasi ya itu adikku, gimana juga saya harus mendampingi, menjaganya begitu kakak-kakaknya. Kalau untuk lingkungan saya sementara nggak pernah ngomong kalau Putri itu gimana, saya cuma lihatnya aja gimana nanti orang-orang itu berasumsi pada Putri itu gimana, iya gitu. Itu nggak penting gitu. Penting, iya. Seandainya nyampe ke saya, baru saya beritahu. Kalau dia nggak ngomong, saya nggak ingin tahu juga, saya nggak memberitahu. Cuma saya dimanapun, kapanpun saya nggak pernah menyembunyikan anak saya, Putri itu gimana, saya lost gitu aja. Jadi ketika Mbak sudah tahu duluan, terus Mbak sampaikan kepada bapaknya Putri, bapak Putri bilang bagaimanapun itu anakku, itu darah dagingku, nggak masalah gitu ya. Terus kalau kakak-kakaknya Putri juga nggak apa-apa, itu adikku gitu ya. Iya. Kalau masalah orang lain masa bodoh ya. Yeah. yang penting kita yang menjalani aja ya. Yeah. Yang terpenting itu kan dia kakak-kakaknya juga yang membuat motivasi buat kita semua. Ya setidaknya saya juga menyampaikan. Kalau nggak kakak-kakaknya, siapa lagi yang harus bantu adik ya, gitu. Terus Mbak, setelah kan dikasih dokter, itu berapa lama itu terapi, maksudnya konsultasi itu dulu ya, sebelum COVID itu berapa lama? Itu untuk terapi awal kan itu 2 tahun. 2 tahun. Memang ya? Tahapnya 2 tahun sampai 2 tahun. Itu yang terapi kayak sinar sama pijet itu. Itu 2 tahun. Sinar di rumah sakit diadakan ya kan? Kalau pijatnya sekalian di situ juga. Oh, ada pijat untuk itu ya, terapis itu memijat juga ya? Ya tertentu aja gitu. Oh, apa Mbak yang dipijat itu, misalnya tubuh, misalnya anak Down syndrome itu waktu masih dari kecil gitu, gimana pemijatannya, gimana? Kaki. Yang di sinar juga kaki, terus punggung, darah punggung, dada. Itu. Oh, jadi daerah kaki, punggung, dada. Iya. Itu yang istilahnya dirangsang ya, di apa namanya, disinar, dipijat gitu ya. Kan kelihatannya kan lemah gitu kan. Oh, pertumbuhannya ya? Enggak. Gerak-gerakannya kan kelihatannya lemah gitu. Waktu itu? Iya, pernah itu tetangga saya juga bilang kalau apa wis iso jalan gitu juga pernah. Memang baru umur ya sudah 1 tahun lebih kan, memang belum bisa jalan gitu. Apa bisa jalan wisan gitu. Tapi seakan-akan dia memang orangnya kayak gitu, tapi saya juga nggak ambil pusing gitu. Jadi waktu setelah lahir gitu, jadi pas istilahnya jalan kan umumnya 1 tahun umumnya. Tapi kalau Putri berapa tahun baru bisa jalan waktu itu? Sekitar usia berapa? 1,5. 1,5. 18 bulan itu sudah biasa. Oh. Keseimbangan juga sudah. Kalau umur yang karo tengah itu 1,5 itu masih kurang seimbang, masih sering goyang-goyang kayak jatuh-jatuh gitu. 18 bulan sudah kokoh, sudah kokoh. Iya. Jadi karo tengah itu bahasa Jawanya 1,5. 1,5 tahun sudah bisa jalan, tapi belum bakuh, belum kuat. 18 bulan sudah mulai seimbang ya Mbak ya. Jadi termasuk agak normal juga ya. Maksudnya jalannya. Jadi kan umumnya 1 tahun, tapi kan ada juga anak-anak yang terlambat jalan ya kan. Kalau bisa bicara, misalnya gini loh, mengucapkan ibu atau dia nirukan omongan siapa gitu, itu usia berapa Mbak? Seingat Mbak ya itu dulu. Sekitar itu sudah saya terapi dia sudah bisa bapak gitu, sudah bisa
satu setengah 1 tahun itu sudah celotehan gitu. Jadi bukan terus full nggak bisa bicara gitu. Ya. Ya, kalau secara fisik kan Down syndrome itu udah kelihatan ya Mbak ya. Jadi kalau autis itu yang seperti kemarin itu kan secara fisik nggak kelihatan, tapi nanti ada gejala-gejalanya yang kelihatan ya. Terus itu Mbak, tanggapan orang-orang setelah dia besar kan udah mulai kelihatan lebih jelas lagi. Tanggapan orang-orang yang setahu Mbak gimana? Tetap biasa? Apa ada yang maaf ya? Mengejek, menghina, atau nyukur ketoknya kan? Kan orang kan macam-macam toh Mbak. Iya. Ya biasa Bu, kalau yang namanya di masyarakat itu ya ada yang pro, ada yang kontra gitu aja. Biasa ya. Saya nanggapinya biasa. Terus yang selama ini ya kan Putri kan udah 6 tahun setengah. Iya. Apa yang pernah menyakitkan banget Mbak dibilang orang gitu loh, maksudnya menurut Mbak gitu loh, itu menyakitkan hatiku gitu loh, apa Mbak? Dibilang cacat. Oh, dibilang cacat. Iya. Walaupun memang cacat, tapi kan nggak seharusnya kita juga bilang cacat. Nggak ada sekarang istilah jadi, cacat. Jadi ngelokke maksudnya mengejeknya gimana maksudnya gitu, maksudnya nyata-nyata langsung apa orangnya? Ya saat dia itu pas ngomong itu loh, kaki karang nek Deno itu ya cacat gitu. Itu mah dari dia karena keterbatasan ilmu juga pengalaman dan dia juga belum pernah punya anak itu, jadi itu loh istilahnya Deno itu cacat. Jadi ya gitu. Jadi mungkin dia tanpa sengaja mungkin ya Mbak ya, tapi bagi Mbak Ida itu sangat menyakitkan kata-kata cacat itu ya. Tapi sebenarnya Mbak, kalau aku pernah dengar itu maksudnya tidak ada penciptaan Allah itu yang tidak sempurna. Semua sebenarnya sempurna. Tetapi kan gini Mbak, keadaan seperti si Putri, anak Putri Mbak itu mungkin itu Mbak untuk pembelajaran ke orang-orang, ini loh seperti ini, makhluk Allah tuh ada yang seperti ini gitu. Jadi kan katanya kan tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia, dan nggak mungkin Allah yang maha sempurna menjadikan sesuatu itu cacat kalau tanpa tujuan. Ya kan pasti ada tujuan Allah ya kan menciptakan seperti itu. Jadi kalau cacat berarti kan maaf ya menghina pencipta ya Mbak ya. Iya. Itu jadi terus itulah yang Mbak sakitkan. Tapi kalau anak-anak yang sepantar kan dia udah 6 tahun setengah tuh. Ada nggak yang itu, yang istilahnya membuli, ngejek, terus dirimu menanggapinya gimana? Ceritain ya aja. Ada kan Bu, masa nggak ada? Ya ada. Contohnya gimana? Misalnya apa? Ya nggak apa-apa. Ya yang pernah itu dia kan punya kebetulan kan dia itu punya kelagian. Kalau bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesia apa ya? Nek bahasa Jawanya kelagian. Kelagian tuh gimana contohnya? Lagaknya gitu loh Bu. Oh, gaya-gaya sendiri. Maksudnya itu kan, ciri khas dia ya. Gitu. Bahasa Jawanya kelagian. Itu bahasa Jogja apa bahasa Magelangan? Campur Bu. Enggak, maksudnya istilah kelagian. Sini juga bisa kok Bu. Sini kelagian juga. Iya. Istilahnya kelagiannya gimana? Misalnya kan mungkin dari dia itu mau menyampaikan tapi dia itu nggak bisa mengungkapkan, jadi mungkin setengahnya gandul gitu mungkin. Jadi dia nggak nyampe keluar suara. Iya, tapi dia itu mau begini tapi dia nggak bisa begini gitu loh. Maksudnya mau bilang abi tapi dia bilangnya cuma up gitu, sampai di situ aja. Jadi kan tapi dia mau begini tapi cuma gitu. Gitu. Terus digimanain? Kan di depan rumah, dan agak tinggi kan. Dia berdiri di pojokan. Kebetulan kok dikitari anak-anak lain sekitar 8 apa 7 anak-anak. Ya kayak ngeliatin gitu, sama niru-niru kalau
kelakian dia itu. itu. Oh, gayanya Putri itu gimana ditiru-tiruin Ditiru-tiruin, anak-anak 8 orang tadi. Iya. Terus Mbak gimana? Mbak tahu sendiri. Tahu dengan kan saya di dalam terus saya lihat kok banyak anak gitu. Tapi Kok ngejek? iya gitu kok kan. ngejek Tapi kalau gitu. Denonya kan diam. Tapi kan saya yang tahu, terus saya ya keluar. Terus saya juga bukannya marah, tapi ya bentak aja, ya keras aja. Apa Mbak bilang? Dong aleh iki udah tontonan. Oh. Saya bilangnya begitu. Dong aleh lu mau, saya bilang begitu. Dong ngalih lungo ki. Hayo pergi sana. Iya. Ini bukan tontonan Iya. kamu, anakku itu bukan tontonan Iya. kalian gitu. Iya. Bilangnya tapi orang anak-anak kecil ya. Iya. Padahal anak-anak kecil juga mungkin orang nyandak pikirannya itu nggak saya sampai juga, ya. ya juga maklum, saya juga paham kalau itu juga anak-anak juga nggak nyampe situlah. Cuma kok kok Putri ini kok punya gitu kan, entah lucu, entah dia juga kepo atau ya memang Atau bagi dia juga menarik, siapa tahu ya, loh Mbak. ya itu mungkin Kok kayak tidak kayak seperti kami. Jadi mungkin dia macam istilahnya macam terpesona. Dia siapa Mungkin tahu di nggak situ ngerti juga, loh Mbak, iya. anak-anak kecil itu jadi liatin gitu sambil niru-niruin. kan bisa lucu juga lucu, mungkin bisa dalam buat pandangan tontonan anak, itu ya. Terus yang ada lagi itu kalau pas saya ajak belanja ada anak cowok-cowok 2 itu lihat padahal Putri cuma jalan-jalan aja nggak gimana kok dibilangin menakutkan ih takut kayak gitu. Itu saya juga marah juga itu. Oh, ada anak-anak bilang lihat Putri Lihat jalan ngedeni, itu ya gitu. gitu Sampai dia. sembunyi-sembunyi gitu. Sampai sembunyi-sembunyi Iya. gitu. Nah, terus Mbak tahu ya. Dengan kepala sana mau saya gandeng, nggak asal lihat Denok langsung begitu. Terus Mbak bilang apa sama si anak-anak yang Cuma saya istilahnya pentelengi sambil saya tunjuk-tunjuk hidungnya, nggak saya marahi. oh Nggak saya marahi. pentelengi itu memelototkan Pelotot, mata. iya, Pelotot sama mata. saya tunjuk-tunjuk hidungnya. Loh, tunjuk gini apa Iya. nggak ngomong? Pasti biasanya kan ngomong. Aku cuma gini-gini aja kok Bu, sama-sama saya itu, Sama melototin gitu ya. Biar dia tahu itu nggak boleh gitu iya. ya. Kalau tiba saya mureng-mureng ya percuma aja. Nanti keluar yang jelek-jelek juga kita ya malah rugi juga. Mending gitu aja. Terus terakhir kemarin kan ada pengajian di masjid. Kebetulan untuk anak-anak. Lah Putri ini juga semangat mengajinya Pengen begitu. belajar, pengen ikut teman Ya, mengaji ke walaupun masjid. hujan dia kan berangkat. Terus kan bawa tempat minum, bawa tas sama buku. Saya antar. Kebetulan kan saya udah pasrahkan temannya yang agak besar gitu, biar di situ. Nah, saya tinggal posisi sudah nanggung mau maghrib juga mau nyiapin buka puasa. Saya tinggal kan masjidnya juga nggak jauh ini. Nanti kalau udah selesai baru saya datang gitu. Baru nyampe rumah begitu kok udah pulang sama nangis. Semua dibawa, jilbab udah nggak karu-karuan. Bilang ibu itu. Terus nangis itu yang buat saya sakit itu juga gitu kok. Ustadznya itu juga kok nggak ngambil Denok pulang, nggak ngantarkan pulang. nggak ngantar pulang kok juga nggak dijemput juga gitu. Saya nangis terus saya tanya sopo sik nakal. Nah memang pas saya ke sana itu ada yang namanya itu sudah tuh putri gitu sudah ada perainan ingin menggoda raut muka itu ingin nakalin mungkin itu target mungkin ya. Itu terus saya saya diamkan. Bapaknya yang mau marah mau datang ke masjid udah aku ya bilangnya sudah nanti jadi rame yang namanya juga anak-anak itu bagian juga waktunya saya juga mepet mau buka jadi saya
saya lupakan gitu. Terus yang penting dianya udah diam. Terus kebetulan paginya saya kepethuk ada anak laki-laki sing kemarin satu pengajian. Terus saya tanya, "Le, si nakali putri siapa ya?" Dia bilang ini. Wong aku ora nakali kok, Bude yang nakali nih. Si ini gitu. Ya besok meneh aja dinakali. Kan putri ya kepengin ngaji, kepengin kaya kanca-kancane, sesuk dikancani aja dadi nakali, saya bilangnya gitu. Ya Bude besok tak kancani, tak temeni nek ngaji gitu. Terus lain waktu besoknya lagi dia dengar pengumuman ada pengajian, Bu ngaji gitu. Terus dia nggak kapok ya? Enggak, wong saya ikuti aja nggak mau. Ibu sana pulang, ibu pulang. Nggak mau saya tuh, kan saya juga maunya kan saya pasrahkan dulu gitu tuh. Terus nggak mau dia, terus berangkat. Terus sudah nyampe dalam, baru saya di luar, terus saya tunggoni. Kok begitu sudah ada anak-anak yang lekas itu putri. Itu lekas saya melototin lagi. Saya melototin lagi tuh cewek-cewek itu ada berapa anak, 3 apa berapa itu. Terus ada cowok-cowok itu juga udah mau jawel-jawel itu. Lah saya pelototin aja. Gitu. Ya saya cuma kalau nggak gitu kan tetap membuli lagi kan. Iya, nggak tahu dia ya. Kalau itu nggak baik dan itu marah. Pokoknya senjatamu melototin anak-anak lah ya. Iya, itu paling tidak kan nggak terlalu asal nggak sampai keluar suara sama tangan itu kan. Tidaknya udah ada yang bikin dia takut juga gitu. Putri kalau itu istilahnya makannya sama ya Mbak ya, maksudnya tidak ada. Alhamdulillah nggak ada. Dia itu nggak ada hambatan masalah makan. Tidak ada. Untuk kalau di rumah komunikasi juga biasa, untuk makan nggak ada kendala, untuk bobok juga nggak ada. Pokoknya nggak merepotkan lah. Nah ya, itu Mbak, Down syndrome itu Mbak, itu ada tingkat-tingkatannya nggak sih Mbak? Maksudnya menurut dokter gitu, ada tingkat-tingkatan atau ada jenis-jenisnya apa enggak Mbak? Setahu Mbak yang menurut Mbak? Ya mungkin ada yang parah, ada yang tidak gitu. Kalau mungkin kalau putri itu termasuk yang tidak parah itu. Jadi ada tingkat-tingkatannya mungkin ya secara medis, tetapi kemungkinan putri tidak termasuk yang parah. Terus putri udah sekolah Mbak? Alhamdulillah sudah. Sekolah di mana Mbak? Di SLB. Bukan ke kelas apa itu? Kelasnya apa, kelas 1, apa kelas TK yang 6 tahun? Udah masuk di kelas 1. Oh, kelas 1. Iya. Dia suka-suka aja sekolah, senang-senang aja, senang. Kalau sekolah senang? Senang banget. Iya. Mintanya sekolah. Seringnya kalau ke sekolah tetap semangat ya. Iya. Nah, itulah istimewa juga ya. Iya. Terus cuman Mbak agak berhalangan masalah itu ya antar jemput ya. Antar jemput iya. Terus Mbak bekerja ya? Iya, alhamdulillah masih bekerja. Iya. Jadi kalau selama Mbak bekerja, Putri tadi kalau nggak sekolah sama siapa? Mbak? Sama utinya. Oh, Mbak Putri ya. Iya. Mbak Putri terus di Momong Mbak Putri ya. Iya. Kemudian apa namanya, ini saya suka tanya secara tidak medis kan, karena penyebab anak-anak yang mengalami kelainan dalam tumbuh kembangnya secara pasti belum ada diketahui penyebabnya ya Mbak ya, yang begitu ya Mbak ya. Terus ini yang kira-kira yang rasa-rasanya, aku ketoke dulu, misalnya kalau ada yang batin, ada yang pernah benci sama orang itu terus jadi anaknya seperti itu. Kalau Mbak ini mengkira-kira aja, maksudnya tidak ada
kecocokan medis. Oh, karena aku batin, aku jadi anakku jadi itu kan belum ada penelitian ya, Mbak ya. Iya. Nah, tapi Mbak ada juga dulu membatin juga seperti itu atau gimana? Ya, ya pernah. Kan Heeh. juga di situ kan di Kapan tuh dekat dulu? Cerita membatin-batin itu kapan tuh? Apa waktu Mbak masih gadis? Apa udah punya anak? ya Dua orang itu. sekarang ya maksudnya Sebelum sebelum adanya Putri. ini ya. Tapi kan kebetulan juga di dekat rumah mertua gitu kan memang ada anak yang ABK juga. Enggak ya, kalau itu kan ya sudah lihat kok begitu gitu aja itu. Yang Down syndrome yang dulu itu yang anak temannya Mbak itu bukan itu yang Oh. cerita itu yang Oh, cerita itu ya itu ya ceritanya cuma gimana? itu kok umur udah kelas 4 SD tapi kok kelakuannya itu masih kayak anak-anak gitu loh. Itu kebatinan saya itu cuma di situ. Tapi itu belum Belum. lagi hamil apa belum itu? Belum. Oh, belum. Ya itu mungkin di tahap-tahap sebelum hamil itu juga itu. Jadi dalam waktu dekat sebelum kehamilan Ya, sekitar itu. Mbak itu melihat anaknya teman Mbak, anak angkat ya? Apa iya, anak angkat iya. teman Mbak kelas 4 SD. Waktu itu dia kelas 4 SD Iya. katanya. SD-nya dia SD SLB apa SD umum? Kelihatannya di umum. Nah, Kelihatannya di umum kelihatannya ya. Kelas 4 SD kok kayaknya kayak tidak sesuai dengan umurnya Mbak batin. Iki anak kok kayak bocah gitu Iya. ya. Tapi Down syndrome-nya kelihatan nggak, Mbak? Kelihatan Anaknya. sebenarnya Betul. kelihatan. Dari bicaranya dia sulit. Untuk bicaranya sulit. Oh, Cedal-cedal. ciri-ciri sipitnya Iya, juga kelihatan. Iya. Anak itu Down syndrome, Iya. tapi sama ibunya disekolahkan di Di umum. Iya. Kelas 4 SD. Iya. Nah, ini loh, Mbak. Kan aku udah pernah di SD yang umum ya. Kalau tapi bukan SD inklusi loh. SD inklusi kan ada itu ya, menerima murid-murid inklusi ya. Yang itu. Kalau SD umum itu anak-anak yang kira-kira slow learner itu lambat belajar, terus misalnya maaf ya Down syndrome, terus ada yang tunadaksa itu maaf ya Mbak ya, maksudnya itu ada yang dulu pernah murid kami itu ada yang maaf kakinya tuh agak pincang gitu loh, pincang. Itu kalau disekolahkan ke umum hampir mereka itu hampir repot gitu loh, maksudnya kesulitan untuk menyesuaikan dengan anak-anak umum. Gurunya juga gitu Mbak. Jadi memang kalau memang taraf belajarnya agak rendah atau apa, nggak usah malu orang tua itu menyekolahkan anak ke SLB, sekolah luar biasa. Karena di SLB kan Mbak, kan ditangani orang-orang yang spesial juga. Spesial, orang-orang yang belajar ke ilmunya, ada bidangnya ilmunya. Kalau guru-guru umum kan dia tidak mempelajari anak-anak yang berkebutuhan khusus itu perasaannya, apanya, tingkat kemampuannya kan nggak dibekali, ya kan? Jadi semuanya tuh repot semua sebenarnya, Mbak. Jadi kalau saya sarankan misalnya kalau ada ibu-ibu yang mempunyai anak berkebutuhan khusus itu sebaiknya ya memang harus disekolahkan di sekolah khusus juga atau sekolah umum tapi dia dikasih pendamping. Ya udah. Jadi harapan Mbak gimana Mbak ke depannya sebagai ibu ya dari Putri, gimana Mbak? Harapan Mbak terhadap Putri Mbak? Harapan untuk Putri sendiri itu kedepannya bisa mandiri. Yang pasti itu mandiri, bisa berkemampuan paling tidak seperti yang lain. Yang pasti itu mandiri, yang utama mandiri. Dia tidak merepotkan, dia juga mampu berkarya, dia juga bisa membawa diri orang tua, itu yang pasti. Ya, yang inginnya Mbak kalau bisa Putri itu mandiri. Paling untuk urusannya sendiri untuk apanya keperluan dia sendiri. Ya. Tapi untuk kelihatannya kalau untuk Denok ya, untuk Putri sendiri saya kira alhamdulillah untuk kemandirian ya tarafnya anak segitu ya
sudah ada gitu. Ada Ada, banyak iya. perkembangan ya Mbak ya Yang namanya pampers juga udah dari umur 3 tahun itu juga sudah lepas pampers. Oh, dia sudah Ya. bisa ke toilet Iya, sendiri. Terus langkah-langkah itu dia itu mau pipis atau mau buang air besar yang namanya pakai air, pakai sabun, dia sudah dengan sendirinya tanpa diperintah dia sudah bisa. Oh, alhamdulillah ya. Ya mudah-mudahan kedepannya dia lebih baik lagi, lebih sehat ya Mbak ya. Kalau begitu terima kasih ya Mbak ya setelah berbagi pengalaman buat ibu-ibu dan calon ibu, juga buat masyarakat semuanya jadi lebih tahu bagaimana Down syndrome itu secara ciri-ciri fisik ya kan. Dan Terus untuk titip lagi Bu, kalau bisa seorang tidaknya ibu jangan pernah berkata cacat, itu jangan pernah, gimananya dia itu jangan pernah mengucap cacat. jadi ini apa namanya, untuk orang-orang di sekitar kita kalau bisa jangan pernah menghujat atau mengejek dengan kata-kata cacat. Itu bagi Bu Ida, bagi pribadi Bu Ida itu sangat menyakitkan, sangat bikin hatinya sedih gitu ya Mbak ya. Jadi Mental kita juga kena Bu, benar. Seandainya kita dengar yang namanya cacat itu kan udah rasanya jauh sekali. jadi kata-kata cacat seolah-olah barang yang gagal Gagal produk ya. gagal produk ya Mbak ya. Padahal itu yang menggagalkan produk juga siapa ya kan, kita kan nggak bisa ya Mbak ya. Jadi namanya manusia, kita membuat kalau kita keinginan kita kan kita bikin anak kita sempurna, secantik mungkin, sepintar mungkin, sesehat mungkin. Jadi bukan ada itu istilahnya bukan produk yang gagal itu ya. Jangan pernah dikatakan itu produk gagal, ibaratnya cacat gitu, sangat menyakitkan. Ya. Jadi senangnya dibilang apa Mbak? Nggak apa? Maksudnya istilahnya apa atau apa anak berkebutuhan khusus, atau bagi Mbak sendiri yang pernah ini memiliki anak seperti itu kan, itu ada kata-kata yang apa gimana Mbak? Kita bilangnya luar biasa. Oh, anak-anak luar biasa, anak-anak istimewa ya. Betul. Aku jadi terharu Aku jadi terharu. Iya betul Mbak. Memang anak-anak itu istimewa, dan ibunya dititipkan Allah pasti istimewa. Nggak mungkin Allah itu menitipkan kira-kira Mbak nggak sanggup, nggak mungkin, ya kan? Kalau dititipkan ke orang lain mungkin nggak sanggup. Jadi anak-anak yang istimewa itu juga memang dititipkan dengan ibu-ibu yang memang istimewa dan luar biasa. Insya Allah ya Mbak ya. Amin. Ya. Demikianlah itu bincang-bincang pada hari ini dengan Bu Ida. Pengalamannya menghadapi putrinya yang Down syndrome ya, Bu Ida ya. Terima kasih Bu Ida. Semoga bermanfaat untuk semuanya, dan kita lebih bersyukur lagi terhadap apa yang diberikan Allah sama kita, apapun itu produk dari Allah. Gitu ya Mbak Ida ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.